Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuni Krisnawati, Magister Pendidikan. Selaku dosen pengampu mikro teaching hari ini yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita junjungkan Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melepaskan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum memulai presentasi saya ada pantun. Cakep. Anak ayam tuh 10. Cakep. Berarti 1 tinggal 9. Kami menyapa dengan sungguh-sungguh. Semoga presentasi ini menjadi keceriaan. Baik, sejak kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lydia Cantika dengan NPM 24238 sebagai moderator jalannya diskusi kelompok 2. Dan di sini ada rekan-rekan saya. Saya Elvi Wulandari sebagai pemateri pertama. Saya Eka Dasa Putri sebagai pemateri kedua. Saya Dita Meliana sebagai pemateri ketiga. Saya Naci Mafika sebagai pemateri keempat. Saya Dika Denisabel sebagai pemateri kelima. Baiklah, itulah perkenalan kami tadi, teman-teman. Kami di sini membuka 4 sesi. Yang pertama itu sesi pembuka, yang kedua itu sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi diskusi, dan yang keempat sesi penutup. Selanjutnya penyampaian materi pertama yang akan disampaikan kepada Elvi. Kepada Elvi kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membuka dalam pembelajaran. Nah, kegiatan membuka pembelajaran merupakan kemampuan awal yang sangat penting untuk mengenalkan konsep-konsep pada peserta didik, sehingga dia mampu mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian semangat dan motivasi sehingga mereka mau memahami materi tersebut. Nah, ada beberapa keterampilan guru dalam membuka pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama itu salam pembuka dan absensi di kelas. Nah, untuk membuka pembelajaran, salam pembuka merupakan bentuk tanda hormat yang diucapkan oleh seseorang pada suatu akan melakukan kegiatan. Nah, begitu halnya sama pada kegiatan pembelajaran. Salam pembuka adalah salam hormat yang diucapkan oleh seorang guru pada kegiatan awal pembelajaran. Nah, ketika membuka pembelajaran, ada beberapa teknik salam pembuka itu yang berbeda. Ada yang membuka pembelajaran itu dengan mengucapkan kata basmalah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada juga mengucapkan selamat pagi. Nah, selanjutnya pada sesi absensi atau pendataan kehadiran peserta didik itu guru juga ada memiliki perbedaan dalam mengabsensinya. Yang pertama itu guru memanggil satu persatu nama-nama siswa. Kemudian yang kedua itu guru hanya bertanya kepada peserta didik di kelas apakah ada yang tidak hadir. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan perhatian atau minat saat membuka pembelajaran. Nah, dalam membuka perhatian itu merujuk pada kemampuan guru untuk mengarahkan siswa itu, semua aktivitas siswa itu agar fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, pada rangkaian kegiatan pembelajaran, pada tiap-tiap program seorang guru itu sangat bergantung pada pengalaman belajar. Nah, semakin baik pengalaman belajar, maka semakin mudah untuk guru untuk memicu atau meningkatkan perhatian siswa. Nah, tujuannya di sini itu untuk memberikan siswa itu lebih efektif dan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Nah, dalam melakukan kegiatan untuk memberikan perhatian ini ada beberapa tahapan atau langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Itu yang pertama, memberikan variasi atau model pembelajaran. Yang kedua itu penggunaan alat peraga ataupun alat bantu dalam pembelajaran
memotivasi saat membuka pembelajaran. Nah, untuk memotivasi saat membuka pembelajaran itu dilakukan guru untuk memberikan semangat kepada siswa. Nah, hal ini bertujuan untuk siswa itu supaya lebih bersemangat, kemudian lebih antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang keempat itu memberikan acuan atau struktur saat membuka pembelajaran. Nah, memberikan acuan ataupun struktur dalam pembelajaran ini yaitu kemampuan dalam merujuk pada pertanyaan pengarahan ataupun mengingat untuk peserta didik mengingat materi yang akan dipelajari. Nah, tujuannya itu agar siswa itu lebih memperoleh pemahaman yang mendalam dan serta teknik-teknik pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, dalam memberikan acuan ataupun struktur ini itu dapat dilakukan dengan menyampaikan capaian pembelajaran dan menggunakan pertanyaan tematik. Kemudian yang terakhir itu mengaitkan materi pembelajaran dengan keseharian siswa. Artinya seorang guru harus mengaitkan mata pelajaran itu dengan berita yang viral ataupun tren ataupun yang dapat dipahami oleh siswa dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ataupun dapat dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari itu dikaitkan dengan materi yang sesudah dipelajari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada RT pemaparan materi. Selanjutnya pemaparan materi kedua yang akan disampaikan kepada RT. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tentang saya yaitu mengenai keterampilan menutup pembelajaran. Selain keterampilan membuka, keterampilan menutup juga tidak kalah penting karena dapat menjadi bentuk evaluasi dari keberhasilan guru dalam menyajikan sebuah materi pembelajaran dan untuk mengukur memahami sampai sejauh mana peserta didik ini dapat menyerap dan menguasai materi pembelajaran tersebut. Nah, dalam kegiatan keterampilan menutup pembelajaran ini ada beberapa keterampilan. Yang pertama itu ada meninjau kembali saat menutup. Nah, hal ini biasanya dilakukan dalam teknik penguatan, di mana pada kegiatan ini dilakukan dengan cara meninjau kembali materi seperti dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan serta mengevaluasi pemahaman peserta didik melalui berbagai metode evaluasi. Keterampilan yang selanjutnya yaitu adalah mengevaluasi saat menutup pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh guru pada akhir pembelajaran atau pada kegiatan penutup. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat mereka mengenai terkait kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakukan hari itu. Kemudian selanjutnya ada memberi penguatan saat menutup pembelajaran. Memberi penguatan pada peserta didik ini dapat dilakukan dengan cara merangkum materi. Peserta didik dapat memperkuat pemahaman materi inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya mereka. Selain itu, ringkasan juga dapat memberikan sumber bahan bagi peserta didik yang tidak memiliki akses ke buku sumber untuk melakukan revisi materi. Nah, selanjutnya ada melakukan refleksi saat menutup pembelajaran. Refleksi ini dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, yaitu dengan cara memastikan kembali materi yang telah dipelajari. Materi tersebut sudah dipahami atau belum oleh peserta didik. Nah, melalui refleksi ini juga guru didorong untuk meninjau kembali asumsi-asumsi mereka mengenai pengajaran dan pembelajaran, mempertanyakan praktik pengajaran serta menginvestigasi bukan hanya keberhasilan apa yang telah terjadi di kelas, tetapi juga penting untuk memahami mengapa keberhasilan tersebut dapat tercapai. Nah, yang terakhir, keterampilan terakhir pada keterampilan menutup ini ada memberi tindak lanjut saat pembelajaran. Nah, tindak lanjut ini dilakukan oleh guru dengan cara meminta peserta didik untuk mempelajari materi pertemuan selanjutnya di rumah. Tindak lanjut ini merupakan langkah yang diambil setelah menganalisis dan menginterpretasikan hasil, di mana langkah selanjutnya adalah mengambil tindak lanjut evaluasi dalam proses pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya pemaparan materi. Ketiga yaitu editas, silakan. Baik, yang selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Jadi teman-teman, keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Nah, ada prinsip-prinsip menjelaskan, yaitu yang pertama, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kemudian penjelasan juga harus diselingi dengan tanya jawab, dan materi penjelasan harus bermanfaat juga bagi peserta didik. Menjelaskan harus disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan hubungan dengan kehidupan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada hakikatnya, fungsi utama menjelaskan adalah sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, keterampilan guru untuk menjelaskan masalah atau teori kepada siswa harus memenuhi sehingga siswa mudah menerima dan menyerapnya. Nah, kemudian dia harus mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam menjelaskan yang pertama ada merencanakan pesan yang disampaikan, kemudian menggunakan contoh-contoh, dan yang ketiga memberikan penjelasan yang paling penting. Tujuan dari memberikan penjelasan sendiri yaitu yang pertama untuk membimbing anak didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi dan prinsip secara objektif dan benar. Kemudian melibatkan anak didik untuk berpikir memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Kemudian untuk mendapatkan balikan dari anak didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir, untuk membimbing anak didik untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Ada beberapa komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu analisis dan perencanaan penjelasan. Keberhasilan perencanaan akan terletak pada bagian analisis pemecahan masalah yang diorganisasikan secara sistematis. Yang pertama ada isi pesan. Dengan menganalisis dan merencanakan isi pesan meliputi 3 tahap keterampilan, yaitu yang pertama menerapkan apa yang diperlukan dijelaskan, kemudian mengekspresikan bentuk hubungan yang ada di antara unsur atau konsep atau komponen yang harus dihubungkan, dan yang terakhir membuat generalisasi hukum, prinsip atau aturan yang tepat terhadap hubungan yang telah dibuatnya. Dan yang kedua ada penerima pesan. Dalam menjelaskan perlu diperhatikan ciri-ciri atau karakteristik si penerima pesan, yaitu anak didik sebagai suatu kelompok. Nah, guru secara mental harus dapat memperkirakan hasil belajar peserta didik yang ditentukan oleh kesiapan anak didik menerima penjelasan. Ada penyajian suatu penjelasan. Nah, penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal seperti kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, penekanan dan umpan balik. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Dita. Selanjutnya pemaparan materi keempat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran itu memiliki karakter siswa yang berbeda-beda, seperti memiliki perasaan yang bosan, jenuh, malas, tidak mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran. Nah, guru harus mencari cara mengatasi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Dan kegiatan pembelajaran keterampilan mengadakan variasi bertujuan, yaitu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, mengembangkan keinginan untuk mengetahui dan memiliki hal baru, meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, mempertahankan kondisi optimal belajar seperti menciptakan pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien, mempertahankan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, ada dua variasi dalam gaya belajar. Yang pertama yaitu variasi suara. Seorang pendidik dapat melakukan variasi suara seperti intonasi suara tinggi dan rendah, karena tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemusatan perhatian dengan mengucapkan kata-kata tertentu secara khusus kepada siswa. Contohnya, pendidik mengucapkan jangan melakukan itu dan jangan ribut di kelas. Perlu digarisbawahi bahwa kata-kata tersebut
agar tetap kondusif. Yang keempat yaitu mengadakan kontak pandang, yaitu interaksi secara intens kepada siswa, yaitu melakukan pendekatan, mengetahui karakter peserta didik, memberikan perhatian khusus, membangun keragaman hubungan antara peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada variasi gerakan badan dan dibaca, yaitu merupakan alat komunikasi yang efektif yang dapat mengkomunikasikan pesan secara efektif dibandingkan dengan komunikasi yang bertele-tele. Selanjutnya yaitu ada perubahan posisi harus dilakukan dengan tujuan tertentu serta terkesan wajar dan tidak dibuat. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Ketiga Pendidikan. Silakan teman-teman, tolong diarahkan disimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan atau dalam bahasa Inggris secara garis besar dapat dimaknakan sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa. Dalam kegiatan ini, belajar mengajar agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Pada dasarnya, istilah penghargaan, hadiah, pujian yang sering disamakan artikan dengan penguatan memiliki kedudukan sebagai bagian dari keterampilan. Dalam memberi penguatan, penghargaan yang diberikan terhadap seseorang yang telah menunjukkan perbuatan baik tidak selalu harus dalam bentuk materi, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk lainnya, seperti memberikan pujian dengan ucapan misalnya terima kasih, bagus sekali sikapmu, sangat baik, pakaianmu rapi, atau kata-kata yang lain sejenisnya. Pujian dengan memberikan respon positif melalui kata-kata terhadap perilaku yang telah ditunjukkan oleh seseorang disebut dengan penguatan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penguatan pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku dan perbuatan baik yang dapat memacu terulang perbuatan baik tersebut. Adapun tujuan keterampilan memberikan penguatan. Dalam kegiatan ini, pembelajaran tujuan memberikan penguatan tahun 2009 Hidayah 2017 adalah yang pertama yaitu meningkatkan perhatian peserta didik, yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik, yang ketiga memudahkan peserta didik belajar, yang keempat mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik serta mendorong munculnya perilaku positif, yang kelima menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, yang keenam merangsang perilaku dan berpikir yang baik. Adapun komponen keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk penguatan verbal. Komponen-komponen tersebut keterampilan memberikan penguatan yang harus dikembangkan oleh pendidik. Yang pertama yaitu penguatan verbal, merupakan penguatan yang mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran, namun sering diabaikan. Penguatan jenis ini dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dapat meningkatkan tingkah laku dan keterampilan peserta didik. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Menurut Istadi 2006, penguatan nonverbal adalah perhatian yang dilakukan secara fisik berupa evaluasi di kepala, acuan jempol, atau sekadar terangkai alis mata. Karena ekspresi tersebut sebagai umpan balik positif terhadap perilaku baik yang dilakukan anak-anak didik tersebut. Berbagai cara digunakan untuk memberikan penguatan nonverbal, antara lain yang pertama yaitu mimik dan gerakan badan, yang kedua gerakan mendekati, yang ketiga sentuhan, yang keempat kegiatan yang menyenangkan, yang kelima pemberian token atau simbol atau benda, dan yang ketiga yaitu penguatan tak penuh. Sendiri kedua jenis penguatan di atas, ada satu cara pemberian penguatan yang disebut dengan penguatan tak penuh. Sesuai dengan namanya, penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban atau respon peserta didik yang hanya sebagian benar. Jawaban atau respon peserta didik yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian yang lain masih perlu diperbaiki. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Novika. Selanjutnya pemaparan materi hari ini. Novika, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Novika. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi prinsip penggunaan keterampilan dalam penggunaan kekuatan. Di sini prinsip penggunaan dalam keterampilan memberikan penguatan menurut Barnawi dan Muhammad Arifin 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan harus diberikan dengan hangat dan antusias. Karena kehangatan dan antusiasme dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan muka wajah berseri disertai senyuman, suara yang riang penuh dengan perhatian atau sikap yang memberikan kesan pada penguatan. Yang kedua yaitu penguatan yang diberikan harus bermakna. Artinya mahasiswa akan menjadi terdorong untuk meningkatkan penampilannya karena yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu hindari respon negatif. Respon negatifnya seperti hinaan, ejekan, dan menghina. Yang keempat yaitu agar menjadi lebih efektif, penguatan harus diberikan segera agar perilaku yang baik ditunjukkan. Yang kelima yaitu jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Pemberian penguatan sebaiknya dilakukan secara bervariasi agar dampak positifnya tinggi serta menghindari kejenuhan. Penggunaan vertibal dengan kata-kata yang sama dan terus menerus akan kehilangan makna hingga tidak berarti apa-apa bagi peserta didiknya. Demikian juga penguatan non verbal yang dilakukan secara terus menerus bagi peserta didiknya akan membosankan dan tidak berdampak apa-apa. Selanjutnya yaitu menurut Kusmawati 2019 dalam keterampilan memberikan penguatan. Cara dalam penggunaannya dan penerapannya. Berikut cara penggunaan penguatan yaitu yang pertama yaitu penguatan kepada pribadi tertentu. Nah, penguatan ini harus lebih jelas dan terarah. Karena kalau kurang jelas penguatannya tersebut kurang efektif dan harus dipelajari lagi oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu penguatan kepada kelompok. Penguatan kepada kelompok contohnya seperti guru tersebut memberikan apresiasi kepada satu kelompok yang berhasil mencapai proses pembelajarannya dengan baik. Contohnya misal guru tersebut memberikan reward atau hadiah dan memberikan agar siswa tersebut melakukan kegemarannya. Yang ketiga yaitu memberikan penguatan dengan segera. Guru tersebut harus memberikan penguatan dengan segera sesuai dengan setelah respon dari siswa tersebut. Yang keempat yaitu variasi bentuk penguatan. Sebagai calon guru tersebut harus memberikan variasi yang berbeda-beda karena penguatan tersebut bisa menambahkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yudhika. Selanjutnya penyampaian contoh dalam keterampilan mengajar kelompok kami yang akan disampaikan kepada Elsie. Kepada Elsie saya silakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan keterampilan pembuka dalam pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Pagi Bu Elpi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, Fahri silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita berdoa mulai. Amin. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Maisa? Yang terakhir ya, Elvi. Semoga dia lekas sembuh ya.
Nah, di sini anak-anak, ingat siapa di sini tadi pagi yang sempat melihat pohon buah di jalan ataupun bunga di halaman rumah? Nah, coba bayangkan apabila tiba-tiba ada angin kencang. Nah, kenapa ya pohon-pohon itu tidak apa itu namanya? Tumbang, tumbang. Tumbang, tidak terbawa angin. Karena akarnya kuat, Ibu. Apa sih dia? Karena Oke, bagus. karena ini nggak kuat. Nah, anak-anak coba perhatikan tanaman yang ada di meja ibu. Kalau kuat ada. Mana, Bu? Contoh saja ya, contoh. Kecil nih, Bu. Nah, di sini ada tanaman. Nah, menurut kalian bagian mana yang dapat menopang bagian tumbuh-tumbuhan? Batangnya. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu dapat mengidentifikasi tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Gitu ya. Baiklah, selanjutnya penyampaian contoh dari kita kepada Dinda. Baik, jadi untuk bagian saya akan memberikan contoh keterampilan menjelaskan ini, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Dan tentang pecahan, jadi pecahan adalah bagian yang menyebutkan tentang keseluruhan. Nah, dalam pecahan itu ada bagian yang namanya dituliskan A per B. Nah, untuk bagian A disebut penyebut dan B disebut pembilang. Nah, contohnya seperti ini. Ibu kalian memiliki satu buah coklat. Kemudian kalian membaginya menjadi dua bagian sama besar. Nah, dalam bagian disebut dalam satu bagian disebut dengan setengah. Nah, pada bagian pecahan dituliskan 1/2. Untuk bagian untuk angka 1 disebut dengan penyebut dan yang angka 2 disebut pembilang. Pada bagian pembilang tidak boleh kosong ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya penyampaian keterampilan penguatan matematika. Saya silakan. Contoh dari keterampilan penguatan matematika. Silakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh pada penguatan keterampilan. Di sini ada 3 contoh dalam penguatan. Yang pertama yaitu ada penguatan verbal. Penguatan verbal itu contohnya misalnya seorang siswa berhasil menjawab pertanyaan dari gurunya. Jadi seorang guru tersebut memberikan respon dengan respon yang baik kepada siswa tersebut karena telah berhasil menjawab pertanyaan sesuai. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal, seperti guru tersebut memberikan sapaan, senyuman, atau jempol dan apresiasi kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu penguatan simbolik, seperti guru tersebut memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru atau yang mendapat ranking dan yang lain-lainnya. Sekian contoh penguatan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya keterampilan mengajar, contohnya yaitu penutup akan disampaikan oleh Dinda kepada Dinda. Teman-teman, tolong ya. Ini saya akan memberikan contoh tentang ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Di pembelajaran hari ini yaitu mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, di jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Nah, di sini siapa yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Sudah paham semua ya? Berarti hebat sekali.
digunakan? Wah, pintar, tepuk tangan buat aku. Bagus sekali ya anak-anak hari ini sudah paham. Ibu bangga dengan semangat kalian hari ini. Jangan lupa untuk terus rajin belajar dan jangan lupa berdoa. Baik, sebelum kita pulang, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Eka untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab pada teman-teman yang masih belum paham dan mengerti. Pada Dimas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, langsung saja dengan pertanyaannya. Dalam konteks pembelajaran atau lulus masuk, bagaimana keterampilan membuka pelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta ini? Tolong Dimas. Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, bagaimana keterampilan membuka pelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya pada Ahmad, saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, dalam makalah disebutkan bahwa refleksi di akhir pembelajaran bertujuan agar guru memahami mengapa sebuah keberhasilan pembelajaran bisa dicapai. Jika saat melakukan refleksi ternyata sebagian besar siswa merasa tidak paham atau bosan, langkah konkret apa yang juga harus diambil guru saat itu juga? Mengingat waktu pelajaran sudah akan habis. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada aku. Selanjutnya pada Zara, saya persilakan. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan bagian Uyuni, bagaimana cara memastikan bahwa pemberian penguatan sedosi riwayat atau pujian secara terus-menerus hingga membuat kita menjadi ketergantungan pada validasi lulus, sehingga tujuan dari menumbuhkan inisiatif pribadi siswa itu tetap tercapai. Tidak membuat siswa menjadi ketergantungan pada validasi guru, sehingga tujuan menumbuhkan inisiatif pribadi siswa tetap tercapai. Terima kasih. Terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya pada Julia, saya persilakan. Mengapa keterampilan membuka pelajaran sangat penting dalam pembelajaran itu? Terima kasih. Selanjutnya kami Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Dimas. Pada Elvi, saya persilakan. Pada Dimas, tolong semua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Pertanyaannya, dalam konteks pembelajaran abad 21, bagaimana keterampilan membuka pelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Nah, pada abad 21 itu di sini yang pertama kita secara guru, teman-teman tolong mulutnya. Kita secara guru
Selanjutnya pertanyaan satu akan dijawab oleh Ida pada ketiga saya. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari aku. Pertanyaan itu dalam makalah disebutkan bahwa refleksi di akhir pelajaran adalah agar maka sebuah keberhasilan pembelajaran bisa tercapai. Jika saat melakukan refleksi ternyata sebagian besar siswa tidak paham atau bosan tentang konten apa yang harus diambil dari guru saat itu juga mengingat waktu pembelajaran aktif. Jadi konten yang harus dilakukan guru saat siswa tidak paham atau bosan di akhir pembelajaran yaitu pertama guru harus tetap tenang. Guru tidak perlu panik atau memaksakan penjelasan ulang semua materi dalam waktu singkat karena tidak mungkin. Justru itu akan membuat siswa semakin tertekan. Dan langkah selanjutnya itu adalah cari tahu yang menceritakan bagian mana yang kira-kira yang paling membuat siswa itu bingung atau merasa tidak paham sulit untuk menerima materi. Dengan cara menanya kepada siswa, cukup tanyakan 1 sampai 2 siswa saja, bukan menyeluruh ya. Misalkan bertanya seperti coba siapa yang mau bilang bagian mana yang belum kalian pahami. Nah, mungkin seperti itu. Nah ini tentunya penting juga untuk guru agar guru tahu titik masalahnya bukan hanya sekedar menebak bahwa siswa itu belum paham atau sudah paham. Nah terus langkah yang ketiga atau langkah selanjutnya ini memberikan penjelasan singkat dan sederhana. Nah kalau masih ada sisa waktu, usahakan guru bisa menjelaskan ulang, tetapi hanya bagian inti yang mungkin bisa menjadi topik utama atau yang dapat diingat oleh siswa. Mungkin bisa menggunakan analogi contoh dari kehidupan sehari-hari, terus juga gambar cepat di papan tulis. Nah ini tetapi jangan diulangi dari awal, tapi hanya intinya saja. Selanjutnya itu sebelum menutup pembelajaran, berikan satu kalimat yang mudah diingat oleh siswa, semacam kesimpulan ini atau kesimpulan yang bisa jadi pegangan untuk siswa sampai pertemuan berikutnya. Terus yang terakhir nih, yang tak kalah penting juga tentunya ada catatan diri untuk seorang guru. Nah setelah siswa pulang, guru juga harus perlu mencatat hal-hal apa yang kira-kira butuh dievaluasi untuk kedepannya. Apakah dari cara mengajarnya tadi, apakah juga metode yang dia gunakan kurang baik, atau mungkin materinya terlalu berat jika harus dihabiskan dalam satu kali pertemuan. Nah, catatan ini tentunya penting untuk bahan perbaikan pertemuan berikutnya. Ini saya jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Erika. Teman-teman, apakah ada yang menambah? Saya ingin menyanyikan. Pada kami, saya persilakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Erika, biasanya itu kan refleksi itu kan dijelaskan oleh Erika tadi kan selalu ada di bagian refleksi untuk sebuah pembelajaran. Nah di sini saya bertanya, apakah bisa refleksi itu terjadinya tidak hanya di akhir pembelajaran, tetapi terjadinya di awal atau di pertengahan kita pembelajaran. Jika kalau terjadi di bagian atau di pertengahan kita pembelajaran, berikan contoh refleksi tersebut. Sekian. Oke, jadi dari pertanyaan singkat tadi itu ditanyakan tadi refleksi apa yang dilakukan di akhir. Nah, menurut saya itu refleksi tadi kan yang pertanyaan kamu itu jika waktunya akan habis. Jadi di sini tuh pertanyaannya lebih ke refleksi pada akhir pembelajaran. Mungkin kalau refleksi di sini kan kayak dia guru memberikan kalimat inti yang mudah diingat atau kayak kesimpulan dari materi pembelajaran hari itu. Mungkin itu saja. Kemudian pada Terima kasih pada Pak Tri dan Erika. Pada Bung, apakah sudah pada mengerti? Selanjutnya pertanyaan dari Zara akan dijawab oleh Dita. Pada Dita, saya silakan. Baik, saya ulangi pertanyaannya tadi, bagaimana cara memastikan bahwa pemberian penguatan seperti reward atau pujian secara terus-menerus tidak membuat siswa menjadi ketergantungan pada validasi guru sehingga tujuan untuk menumbuhkan inisiatif pribadi tetap tercapai. Jadi untuk memastikan pemberian penguatan seperti reward atau pujian tidak menimbulkan ketergantungan pada siswa, ketika tergantung siswa pada validasi guru, fokuskan pada
strategi yang membangun motivasi intrinsik sambil menumbuhkan inisiatif pribadi. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pendidikan karakter di sekolah dasar, di mana siswa didorong mandiri tanpa bergantung pada apresiasi eksternal. Nah, strateginya seperti fokus pada proses bukan hasil, memberikan pujian spesifik atau usaha seperti, wah, kamu sudah berusaha keras untuk menganalisis masalah, bukan sekadar kayak kamu hebat. Ini membantu siswa menghargai pengembangan diri sendiri. Kemudian gunakan reward dengan material dan bervariasi. Pilih pujian verbal, kesempatan memimpin kelas atau simbol seperti bintang keberanian, bukan hadiah fisik yang berulang. Variasikan agar siswa tidak terbiasa dengan melakukan. Kemudian kurangi frekuensi secara bertahap. Mulai dengan reward sering, lalu jarang, sambil dorong siswa menetapkan tujuan pribadi. Dibaca mereka dalam menentukan kriteria reward untuk rasa. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Linda. Teman-teman, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Baiklah, kepada Zara, sudah pakai diri. Selanjutnya, pertanyaan Julia yang akan dijawab oleh Yudika. Untuk Julia, mohon disimak pada silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Julia. Pertanyaannya, mengapa keterampilan membuka pelajaran sangat penting dalam pembelajaran mikro? Jawabannya yaitu karena keterampilan membuka pembelajaran berfungsi sebagai fondasi awal yang menentukan keberhasilan seluruh proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru membangun kesiapan mental siswa, menarik perhatian, serta menumbuhkan motivasi belajar dengan mengaitkan materi dengan kehidupan siswa atau pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Dalam konteks pembelajaran mikro yang memiliki waktu terbatas dan fokus pada latihan keterampilan mengajar, pembukaan yang efektif membantukan menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan memperjelas tujuan pembelajaran dan mengarahkan siswa pada inti materi yang akan disampaikan. Dengan demikian, keterampilan membuka pelajaran yang sangat baik akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih berarah, efisien, dan bermakna. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Yudika. Untuk Julia, apakah sudah pada mengerti? Teman-teman, apakah ada yang menambah? Tidak ada ya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya Lydia Cantika, mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang mengenakan di hati. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.